Sosok misterius di balik sabda terakhir. Hujan turun deras ketika Ardan pertama kali menginjakkan kaki di dusun Lembayung. Ia datang membawa pertanyaan yang selama berbulan-bulan menghantuinya. Siapa sebenarnya pembawa sabda terakhir Sabdo Palon yang konon akan muncul menjelang perubahan besar Nusantara? Selama ini ia hanya mendengar rumor samar, suara-suara dari balik pertapaan tua yang mengatakan bahwa Sabdo Palon tidak pernah benar-benar lenyap, melainkan menitipkan sabda terakhir kepada seseorang yang darahnya telah dipilih jauh sebelum masa Majapahit runtuh. Malam itu, angin yang melolong membuat rumah panggung tempat ia menginap bergetar. Laras yang merekam semua proses perjalanan tiba-tiba menghentikan kameranya. Ada suara langkah berat di pekarangan. Ketika Ardan membuka jendela, ia melihat sesosok lelaki tua berkain lurik berdiri tegak, menatapnya. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Ki Gunting, juru kunci hutan Wana Kerincing, tempat yang diyakini menyimpan jejak ayat-ayat kuno Sabdo Palon. Ki Gunting memberikan pesan yang mengguncang pikiran Ardan. Jika ia ingin menemukan siapa pembawa sabda terakhir, ia harus bersiap mengalami tekanan gaib yang tidak pernah dirasakan manusia biasa. Tidak ada jalan kembali begitu ia melangkah masuk ke wilayah yang disebut orang sebagai pintu antara dunia manusia dan dunia tempat para penjaga sabda bersemayam. Ardan merasa dadanya berat, namun ia tahu pencarian ini tidak bisa dihentikan. Ki Gunting menatapnya tajam lalu menunjuk ke arah hutan. Ada seseorang, katanya, yang sudah menunggu kedatangan Ardan sejak lama. Seseorang yang mengetahui benang merah antara masa lalu para leluhur dan gejolak Nusantara saat ini. Namun orang itu bukanlah manusia biasa. Ia hidup di celah batas jagat dan hanya akan menampakkan diri jika Ardan sanggup menerima risiko terbesar dalam hidupnya. Malam itu, suara gamelan halus terdengar dari arah hutan meski tidak ada perayaan apapun di dusun. Laras yang mendampingi Ardan mulai merasakan hawa aneh seperti udara menggantung dan tidak tersirkulasi. Di tengah kegelapan, Ardan merasakan sebuah bisikan di telinganya, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Sebuah kalimat pendek, keras, dan menakutkan, siapakah pembawa sabda jika bukan pewaris darahnya sendiri? Ardan tidak mengerti maksudnya, tetapi kata-kata itu membuat bulu kuduknya meremang. Ki Gunting meminta Ardan bersiap. Besok pagi, mereka akan memasuki hutan Wana Kerincing dan memulai pencarian yang telah dinantikan oleh banyak kekuatan tak kasat mata. Apapun yang ditemukan di sana, kata Ki Gunting, akan mengubah pandangan Ardan terhadap sejarah Nusantara. Dan mungkin saja, mengubah arah masa depan bangsa itu sendiri. Jejak darah di hutan Wana Kerincing. Hutan Wana Kerincing bukanlah hutan biasa. Ardan menyadari hal itu begitu ia dan Laras mengikuti Ki Gunting masuk melewati gerbang bambu yang menjulang seperti lengkungan rahang raksasa. Suasana mendadak berubah dingin meski matahari pagi sudah tinggi. Burung-burung berhenti berkicau. Daun-daun seolah menahan geraknya. Ki Gunting berjalan paling depan, tanpa tersentuh ketakutan. Ardan mencoba tetap tenang meski dadanya terus berdegup pelan dan berat. Hutan itu seperti menyimpan sesuatu yang memperhatikan setiap langkah mereka. Ki Gunting berhenti di sebuah persimpangan yang ditandai dengan pohon beringin besar. Ia menyentuh kulit pohon itu seolah tengah menyapa makhluk yang tidak kasat mata. Ia mengatakan bahwa jejak pembawa sabda terakhir dimulai dari tempat ini. Dahulu, menurut catatan tua, Sabdo Palon meninggalkan sebuah garis keturunan yang sangat terbatas, dijaga ketat, dan hanya dipilih jika dunia berada di ambang perubahan dahsyat. Ardan tidak percaya pada legenda tentang keturunan gaib, tetapi sesuatu di dalam hutan itu membuatnya meragukan logika. Saat Ki Gunting memerintahkan mereka diam, terdengar suara denting logam tipis seperti keris ditarik dari sarungnya, padahal tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Laras berusaha merekam, tetapi kameranya mati mendadak. Ki Gunting mengajak mereka menuju sebuah aliran sungai kecil. Airnya keruh dan mengalir pelan, seakan menahan pesan lama. Di pinggir sungai terdapat batu datar besar penuh ukiran kuno. Ketika Ardan menyentuh salah satu ukiran, tubuhnya seperti dialiri panas. Ia melihat kilasan bayangan, seorang lelaki berpakaian prajurit Majapahit membawa gulungan lontar. Lelaki itu terluka, berlari di antara pepohonan, lalu menyerahkan gulungan itu kepada seorang anak kecil sebelum menghilang di telan kegelapan. Ardan terhuyung. Laras menahannya.
Ki Gunting hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa penglihatan itu adalah tanda bahwa Ardan memang dipilih untuk melihat jejak sang pembawa sabda. Menurut mitos yang Ki Gunting paparkan, pembawa sabda terakhir bukan hanya penjaga naskah, tetapi pewaris garis darah yang membawa sebagian kekuatan spiritual Sabdo Palon. Hutan ini menyimpan penanda siapa saja yang pernah menyembunyikan, melindungi, atau menjadi bagian dari garis itu. Saat mereka melintasi sungai, tanah mendadak bergetar pelan seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Ardan merasa seolah diawasi oleh mata tak terlihat yang memeriksa setiap gerakannya. Ki Gunting mempercepat langkah. Mereka harus sampai di Goa Banyu Petang sebelum matahari condong ke barat. Goa itu adalah pintu pertama yang harus dilewati jika Ardan ingin menemukan siapa pewaris nyata sabda terakhir. Namun Ki Gunting memberi peringatan keras. Di Goa itu, hanya orang yang benar-benar sanggup menghadapi kebenaran yang berhak melangkah masuk. Apapun yang terjadi di dalam Goa tidak boleh diceritakan pada sembarang orang, karena Goa itu menyimpan jawaban yang lebih tua daripada kerajaan apapun. Dan mungkin saja, lebih kelam. Goa Banyu Petang dan bayangan tanpa pemilik. Masuknya Ardan ke Goa Banyu Petang terasa seperti memasuki ruang lain. Udara di dalam goa begitu tebal dan lembab seolah menyimpan ribuan rahasia yang tidak pernah dibuka. Tetesan air mengalir dari dinding batu dan menghasilkan gema panjang yang menembus dada. Ki Gunting menyalakan obor kecil, sementara Laras hanya mengandalkan lampu kamera yang ia paksa hidup walau baterainya hampir habis. Di bagian terdalam goa terdapat sebuah kolam berair hitam. Airnya sangat tenang, tetapi seolah memantulkan sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Ketika Ardan mendekat, pantulan dirinya di air tampak terdistorsi. Yang muncul justru sosok berjubah putih dengan wajah kabur, membawa semacam gulungan lontar di tangan kanan. Ardan terkejut dan mundur, tetapi Ki Gunting menahan bahunya. Ia mengatakan bahwa kolam itu adalah saksi bisu perjalanan para penjaga sabda sejak ratusan tahun lalu. Hanya mereka yang memiliki hubungan dengan garis itu yang bisa melihat pantulan gaib. Ardan memaksa menenangkan diri, tetapi bayangan itu terasa terlalu nyata. Seakan sosok berjubah itu berusaha menyampaikan pesan. Ketika ia menatap lagi, sosok itu mengangkat gulungan dan mengarahkannya pada Ardan. Tidak terdengar suara, tetapi Ardan dapat merasakan getaran emosional yang kuat. Laras yang berdiri agak jauh tiba-tiba menjerit kecil. Ia melihat bayangan lain di belakang Ardan. Bayangan itu jelas menyerupai manusia, tetapi tidak memiliki kepala. Bayangan itu bergerak perlahan seperti menunggu sesuatu. Udara di goa berubah semakin berat. Ki Gunting meminta Ardan menempelkan telapak tangannya ke dinding batu di samping kolam. Di sana terdapat ukiran berbentuk lingkaran besar yang mengelilingi simbol mata. Ketika Ardan menempelkan tangannya, dinding itu terasa hidup. Ia melihat kilasan gambaran masa lalu, para pendeta kuno membawa peti kecil menuju sebuah padepokan tersembunyi. Di dalam peti itu ada gulungan lontar yang diikat benang merah, dipercaya sebagai sabda terakhir Sabdo Palon. Namun gulungan itu tidak pernah dibuka karena hanya pewaris darah tertentu yang mampu melakukannya tanpa kehilangan kewarasannya. Setelah penglihatan itu, tubuh Ardan melemas. Ki Gunting mengangkatnya berdiri. Ia berkata bahwa apa yang dilihat Ardan adalah petunjuk bahwa pencarian mereka harus dilanjutkan ke Padepokan Tirta Wening, tempat seorang penjaga terakhir masih hidup. Penjaga itu bukan orang sembarangan. Ia adalah Mbah Reksa, orang yang dikabarkan menyimpan rahasia tentang siapa sebenarnya pembawa sabda terakhir. Namun sebelum mereka keluar dari goa, suara gemuruh dari dalam kolam hitam terdengar lagi. Bayangan tanpa kepala itu bergerak lebih cepat, seolah marah karena rahasia goa telah disentuh oleh orang yang belum sepenuhnya siap. Ardan merasakan hawa gelap menyergap punggungnya. Ki Gunting menggenggam tangannya dan menariknya keluar sebelum sesuatu dari dalam air itu benar-benar muncul. Ketika mereka akhirnya berhasil keluar, matahari telah turun. Hutan terasa jauh lebih gelap daripada seharusnya. Ki Gunting berkata waktu mereka sudah hampir habis. Kebenaran semakin dekat, tetapi bahaya yang menyertainya akan semakin besar. Dan yang paling mengejutkan, kata Ki Gunting, Ardan harus siap menerima kemungkinan bahwa jawaban tentang pembawa sabda terakhir mungkin jauh lebih dekat daripada yang pernah ia bayangkan. Pertanda dari Dusun Lembayung. Perjalanan kembali ke Dusun Lembayung tidak membawa kelegaan bagi Ardan maupun Laras.
Justru suasana dusun berubah mengerikan. Ketika mereka melintasi gerbang desa, Ardan melihat beberapa warga berkumpul dengan wajah cemas. Di tengah lapangan terdapat seekor kerbau yang tiba-tiba mati tanpa luka, namun tubuhnya mengeluarkan aroma belerang tajam. Para tetua dusun percaya itu adalah pertanda bahwa batas antara alam manusia dan alam gaib mulai menipis. Ki Gunting menegaskan bahwa kematian kerbau itu bukan kebetulan. Ia mengatakan bahwa setiap kali garis Sabdo Palon mulai bangkit, selalu ada makhluk yang bereaksi lebih dulu. Laras merasa tidak nyaman. Kamera yang ia pegang mulai panas seperti ada energi kuat yang bertabrakan di udara. Ardan merasa kepalanya berat dan pandangannya berkunang-kunang. Saat malam tiba, suara aneh terdengar dari arah hutan. Bukan suara binatang, melainkan seperti puluhan orang berbisik secara bersamaan. Suara itu membuat bulu kuduk berdiri. Ardan tidak bisa tidur. Ia memutuskan berjalan keluar rumah dan duduk di serambi. Ketika ia menatap ke arah gelap di balik pepohonan, ia melihat cahaya merah kecil yang bergerak pelan. Cahaya itu berhenti tepat di depan gerbang dusun, lalu menghilang begitu saja. Ardan tahu ini bukan fenomena biasa. Ia mulai merasakan tekanan tak terlihat yang seolah memaksanya untuk memahami sesuatu yang tertutup dari pandangan orang lain. Ketika ia kembali masuk, Ki Gunting menunggunya dengan wajah muram. Ia berkata bahwa Ardan harus segera menemui Mbah Reksa di Padepokan Tirta Wening esok pagi. Terlambat sedikit saja, kata Ki Gunting, maka rahasia sabda terakhir akan berpindah ke tangan yang tidak seharusnya. Ardan tidak bisa bertanya lebih jauh karena suara dentuman keras terdengar dari luar. Ketika mereka berlari ke arah sumber suara, mereka menemukan sebuah pohon kelapa tumbang tepat menghadap rumah Ardan, seolah ada yang sengaja melemparkannya. Tidak ada angin kencang malam itu. Tidak ada tanda-tanda cuaca buruk. Ki Gunting menatap pohon itu dengan wajah serius. Ia mengatakan bahwa makhluk penjaga sabda sudah mulai menguji mental Ardan. Malam itu Ardan tidak tidur sama sekali. Ia menghabiskan waktu memikirkan bayangan di goa, gambaran prajurit Majapahit, dan simbol mata di dinding batu. Ia merasa seolah semua itu bukan sekadar petunjuk, tetapi peringatan. Sesuatu sedang menunggu di Padepokan Tirta Wening, dan ia tidak yakin dirinya siap. Namun pencarian harus diteruskan. Dan apapun yang ia temukan di Padepokan itu mungkin akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Padepokan Tirta Wening dan sang penjaga tua. Pagi berikutnya, Ardan dan rombongan berangkat menuju Padepokan Tirta Wening. Perjalanan menanjak itu melewati lereng bukit yang dipenuhi lumut hijau dan pepohonan besar yang seolah sama tuanya dengan legenda Majapahit. Ketika mereka tiba di halaman Padepokan, suasana terasa sunyi. Bangunan kayu berdiri kokoh meski terlihat jelas sudah berusia ratusan tahun. Mbah Reksa muncul dari balik pintu. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput, namun sorot matanya sangat tajam. Ia memandang Ardan seolah telah mengenalnya sejak lama. Tanpa banyak bicara, ia mempersilakan mereka masuk ke dalam ruangan utama. Di sana terdapat meja kayu tua dengan sebuah peti kecil diletakkan di atasnya. Peti itu terikat benang merah seperti yang Ardan lihat dalam penglihatannya di goa. Mbah Reksa mengungkapkan sesuatu yang membuat Ardan dan Laras terdiam. Ia berkata bahwa sabda terakhir Sabdo Palon bukan hanya naskah, melainkan peringatan yang hanya bisa dibaca oleh seseorang yang memiliki tanda tertentu dalam garis hidupnya. Mbah Reksa menatap Ardan sambil mengeluarkan sebuah lempengan kecil berbentuk segitiga. Lempengan itu terbuat dari logam hitam yang tampak seperti tidak berasal dari dunia ini. Ia mengklaim bahwa lempengan itu adalah kunci pembuka sabda terakhir. Ketika Ardan menyentuh lempengan itu, tubuhnya kembali dipenuhi panas seperti sebelumnya. Ia melihat kilasan wajah seorang anak kecil yang menerima gulungan lontar dari prajurit Majapahit. Anak itu berlari ke arah hutan dan menghilang di balik kabut. Ketika Ardan membuka mata, ia mengerti sesuatu. Anak itu memiliki ciri-ciri fisik yang samar-sama dengan dirinya. Mbah Reksa mengangguk seolah membaca pikiran Ardan. Ia mengatakan bahwa garis keturunan itu tidak pernah hilang, meski tersebar dan tercampur dengan berbagai keluarga selama ratusan tahun. Dan kini, garis itu kembali menunjukkan diri melalui Ardan. Laras yang mendengar semua itu tertegun antara percaya dan tidak. Namun sebelum Ardan sempat menanyakan lebih jauh, pintu padepokan bergetar keras.
Mbah Reksa berdiri dan berkata dengan suara rendah bahwa para penjaga gaib sudah merasakan getaran sabda itu dibangkitkan. Mereka datang bukan untuk menyerang, tetapi untuk memastikan apakah Ardan layak menjadi penerus atau pembawa sabda. Jika Ardan gagal menghadapi mereka, maka seluruh perjalanan ini akan berakhir di sini juga. Ardan menelan ludah. Ia belum siap menerima semua ini. Tetapi tidak ada jalan kembali. Rahasia yang ia cari selama ini mungkin ada di depan mata. Dan ia harus memutuskan apakah ia siap menjadi bagian dari garis kuno itu atau menyerahkan tugas tersebut pada kekuatan yang mungkin tidak ingin kebaikan bagi Nusantara. Ujian penjaga gaib. Getaran di dinding padepokan semakin kuat. Ardan merasakan hawa gelap menyelimuti udara, namun di tengah kekacauan itu, ada cahaya tipis yang muncul di belakang Mbah Reksa. Cahaya itu membentuk lingkaran samar yang bergerak perlahan. Mbah Reksa meminta Ardan berdiri di tengah ruangan dan menutup mata. Ia mengatakan bahwa ujian ini bukan berupa pertempuran fisik, melainkan pertempuran batin untuk membuka tabir yang telah menutupi garis keturunannya. Ketika Ardan memejamkan mata, ia langsung berada di sebuah ruang gelap tanpa lantai dan tanpa langit. Suara bisikan dari segala arah berusaha membuatnya ragu. Bisikan itu mengatakan bahwa ia bukan siapa-siapa, bahwa ia tidak pantas menjadi pembawa apapun, apalagi sabda yang menentukan masa depan Nusantara. Ardan mencoba menenangkan diri, tetapi bisikan itu semakin keras hingga berubah menjadi suara teriakan. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul 3 sosok bayangan berwujud manusia, tetapi wajahnya berubah-ubah setiap detik. Sosok itu terus berjalan mendekat, membawa aura tekanan yang membuat napas Ardan sesak. Ketika hampir menyentuh dirinya, cahaya dari kejauhan muncul. Cahaya itu membawa bentuk gulungan lontar yang sama seperti dalam penglihatannya sebelumnya. Gulungan itu menghampirinya pelan dan berhenti tepat di depan dada. Dalam cahaya itu, Ardan mendengar suara sangat tua dan berat, namun penuh wibawa. Suara itu berkata bahwa sabda terakhir tidak bisa dibawa sembarang orang. Hanya mereka yang mampu mengalahkan ketakutan terdalamnya yang sanggup menjaga pesan yang akan mengguncang keseimbangan zaman. Ardan merasakan beban besar yang tidak bisa dijelaskan. Ketika ia mengulurkan tangan untuk mengambil gulungan itu, sosok bayangan berteriak keras dan melompat ke arahnya. Ardan refleks berteriak, dan dalam sekejap ia berada kembali di dalam padepokan. Tubuhnya jatuh tersungkur. Laras menjerit kecil melihat wajah Ardan yang terlihat pucat dan penuh keringat. Mbah Reksa tersenyum tipis dan berkata bahwa Ardan telah melewati ujian pertamanya. Ia belum menjadi pembawa sabda, tetapi ia sudah membuka pintu menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi. Namun ia harus bersiap, karena ujian berikutnya jauh lebih berat. Penjaga gaib bukanlah satu-satunya tantangan. Ada manusia-manusia yang selama ini menunggu kesempatan untuk mengambil alih sabda terakhir demi kepentingan mereka sendiri. Ardan mulai mengerti bahwa perjalanan ini bukan sekadar pencarian sejarah. Ini adalah pertarungan antara mereka yang ingin menjaga keseimbangan dan mereka yang ingin memecahnya. Dan ia kini berdiri tepat di tengah pusaran itu. Perebutan sabda dan kekuatan tersembunyi. Ketegangan semakin meningkat ketika malam turun di padepokan Tirta Wening. Suasana menjadi semakin menakutkan karena terdengar langkah-langkah di luar bangunan, langkah yang jelas bukan milik manusia biasa. Laras mematikan lampu agar ruangan tidak menarik perhatian, tetapi Ki Gunting mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu tidak membutuhkan cahaya untuk menemukan apa yang mereka cari. Ardan mulai merasakan tekanan pada dadanya, seolah seseorang menarik energi dari tubuhnya. Ia teringat visi di goa dan simbol mata yang seolah menilai seseorang. Ia bertanya pada Mbah Reksa apa sebenarnya yang diinginkan para penjaga gaib itu. Mbah Reksa menjelaskan bahwa penjaga gaib bukanlah musuh, tetapi mereka hanya akan mengakui satu orang sebagai pembawa sabda terakhir. Jika orang itu tidak dianggap layak, sabda itu tidak akan pernah terungkap dan akan jatuh ke tangan kelompok lain. Saat Mbah Reksa mengatakan itu, pintu padepokan terbuka sedikit karena angin kencang. Namun angin itu tidak berasal dari luar. Ia datang dari dalam ruangan. Ardan melihat bayangan putih melintas cepat, lalu menghilang. Ki Gunting mengambil tongkat kayu dan bersiap menghadapi apapun yang masuk. Tiba-tiba, muncul sekelompok 3 orang asing berpakaian hitam dari luar. Mereka bukan warga desa. Wajah mereka dingin dan gerakan mereka sangat cepat.
Salah seorang mengatakan bahwa mereka telah mengikuti perjalanan Ardan sejak ia tiba di Dusun Lembayung. Mereka percaya sabda terakhir seharusnya jatuh pada orang yang lebih kuat dan lebih siap memimpin. Mereka tidak ingin Ardan mendapatkan kesempatan membaca atau mengungkap sabda tersebut. Pertarungan tidak bisa dihindari. Ki Gunting melawan dua dari mereka, sementara Mbah Reksa berdiri di depan peti kecil yang berisi gulungan lontar. Ardan merasakan ketakutan luar biasa, tetapi ia bisa melihat keserakahan di mata para penyerang. Mereka tidak mencari kebenaran. Mereka hanya ingin memanfaatkan kekuatan sabda untuk kepentingan pribadi. Ketika salah satu dari penyerang mendekat, Ardan merasakan panas di dadanya. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi bayangan sosok berjubah putih muncul di belakangnya. Sosok itu tidak terlihat oleh orang lain. Ardan merasakan kekuatan mengalir ke dalam tubuhnya. Ia berdiri melawan penyerang itu, dan dengan satu dorongan kuat, ia menghempaskannya hingga terlempar keluar padepokan. Penyerang lain yang melihat kejadian itu mulai panik. Mbah Reksa mengatakan bahwa kekuatan yang muncul dari Ardan adalah tanda bahwa garis di dalam tubuhnya mulai terbuka. Penyerang yang tersisa berusaha merebut peti tersebut, tetapi Ki Gunting berhasil menghentikannya. Setelah pertarungan singkat, para penyerang melarikan diri dengan luka. Padepokan itu kembali sunyi. Namun Ardan tahu ini hanya permulaan. Orang-orang yang menginginkan sabda itu akan kembali dengan kekuatan lebih besar. Dan ia mulai merasakan bahwa dirinya tidak lagi sekadar pencari kebenaran. Ia sedang berubah menjadi bagian dari kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang tidak bisa ditolak. Setelah serangan itu, Mbah Reksa meminta Ardan duduk di depan peti kecil yang berisi lontar sabda terakhir. Ia membuka peti itu perlahan dan menunjukkan gulungan yang terlihat sangat tua. Benang merah yang mengikat gulungan itu tampak seolah hidup dan menyala redup. Mbah Reksa mengatakan bahwa tidak ada manusia yang bisa membuka gulungan itu kecuali yang telah diakui oleh garis sabda. Ardan merasakan jantungnya berdetak cepat. Ia tahu jalan kembali sudah tertutup. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa seluruh pencariannya selama ini tidak lagi hanya sekadar investigasi. Mbah Reksa meminta Ardan menyentuh gulungan itu dengan kedua tangan. Ketika Ardan melakukannya, cahaya putih halus muncul dari benang merah tersebut. Ruangan menjadi hangat. Bahkan Laras yang berada beberapa langkah jauhnya merasakan energi yang mengalir. Dalam sekejap, Ardan melihat masa lalu dengan sangat jelas. Ia melihat seorang tokoh tua yang penuh wibawa duduk di ruangan gelap. Sosok itu adalah Sabdo Palon sendiri. Ia berbicara pelan tentang masa depan Nusantara, tentang kehancuran dan kebangkitan, tentang datangnya masa ketika manusia kehilangan jati diri dan mulai dikuasai suara-suara yang bukan miliknya sendiri. Sabdo Palon berbicara bahwa pada masa itu, seorang pewaris darah akan muncul untuk membawa sabda yang telah disembunyikan berabad-abad. Pewaris itu tidak harus seorang raja, tidak harus seorang pendeta, tetapi seseorang yang dipilih oleh garis batin dan kekuatan yang telah mengawasinya sejak kecil. Ketika penglihatan itu berhenti, Ardan terengah-engah. Ia memandang Laras, lalu Mbah Reksa. Ia tidak ingin percaya apa yang disimpulkan oleh pikirannya, tetapi Mbah Reksa mengangguk pelan. Ia mengatakan bahwa Ardan adalah satu-satunya yang menunjukkan semua tanda pewaris. Dari penglihatan goa, reaksi pada lempengan hitam, dan kekuatan yang keluar saat melawan penyerang, semuanya mengarah pada satu fakta. Namun Ardan masih menolak. Ia tidak merasa diri istimewa. Ia bukan keturunan bangsawan. Ia hanya seorang peneliti. Tetapi Mbah Reksa menegaskan bahwa garis sabda tidak melihat status. Sabdo Palon memilih melalui jalur yang tidak bisa diprediksi logika manusia. Ardan akhirnya menyadari bahwa pencarian ini bukanlah kebetulan. Ia bukan dipanggil oleh rasa penasaran, tetapi ditarik oleh takdir yang sudah disusun lama. Mbah Reksa meminta Ardan bersiap membuka gulungan sabda itu. Tetapi sebelum Ardan sempat melakukannya, bumi kembali bergetar. Ada kekuatan yang mendekat dari luar padepokan, jauh lebih besar daripada serangan sebelumnya. Laras menatap pintu dengan wajah takut. Ki Gunting berdiri dengan tongkatnya, siap menghadapi apapun yang akan datang. Mbah Reksa berkata bahwa ini adalah momen yang akan menentukan apakah Ardan benar-benar siap menjadi pembawa sabda atau tidak. Dan tidak ada ruang untuk keraguan. Pengungkapan sabda terakhir. Suara gemuruh dari luar padepokan semakin keras.
Ardan merasakan hawa panas bercampur dingin yang saling bertabrakan di udara. Ki Gunting membuka sedikit pintu dan melihat kabut hitam tebal menyelimuti halaman padepokan. Dari balik kabut itu muncul sosok tinggi berbentuk manusia namun tidak memiliki wajah. Sosok itu berjalan perlahan menuju pintu, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Mbah Reksa mengatakan bahwa makhluk itu adalah penjaga tertinggi sabda, yang muncul hanya ketika seseorang hampir membuka gulungan terakhir. Ia bukan musuh, tetapi ia juga bukan pelindung. Ia datang untuk menguji apakah Ardan benar-benar pantas mendapatkan sabda yang akan mengungkap masa depan Nusantara. Ketika sosok itu semakin dekat, Ardan merasakan ketakutan yang hampir membuat lututnya lemas. Namun suara dalam dirinya, yang ia yakin berasal dari garis sabda, memaksanya berdiri tegak. Mbah Reksa menyerahkan gulungan lontar itu ke tangan Ardan. Benang merah yang mengikatnya tampak berdenyut seperti nadi, seakan menunggu keputusan terakhir. Sosok tanpa wajah itu mengangkat tangannya. Ardan melihat cahaya hitam keluar dari telapak tangan makhluk itu. Cahaya itu menembus dinding padepokan dan menghantam dada Ardan. Namun alih-alih merasa sakit, Ardan merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasakan seluruh ketakutannya menghilang, digantikan oleh kekuatan tenang yang ia tidak pernah rasakan sebelumnya. Dengan tangan yang gemetar, Ardan mulai membuka benang merah itu. Cahaya putih menyembur keluar, menerangi seluruh ruangan. Laras menutup mata karena cahaya itu terlalu terang. Ki Gunting menundukkan kepala. Bahkan sosok tanpa wajah itu berhenti bergerak, seolah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika gulungan itu akhirnya terbuka, Ardan melihat tulisan kuno yang berkilau. Namun yang paling mengejutkan, tulisan itu tidak dalam bahasa Jawa kuno seperti yang ia duga. Tulisan itu berubah-berubah mengikuti pikiran Ardan, seakan ia tidak sedang membaca teks, melainkan mendengar suara sabda itu langsung di dalam batin. Sabdo Palon menyampaikan peringatan panjang tentang perubahan zaman, tentang kekuatan yang akan bangkit dari manusia-manusia yang lupa pada jati dirinya. Ia menyebutkan bahwa akan ada pergolakan besar di Nusantara, pergolakan yang akan menentukan apakah bangsa itu tetap kokoh atau runtuh dalam kegelapan. Dan sabda itu hanya bisa dibawa oleh seseorang yang tidak terikat ambisi pribadi, seseorang yang mampu melihat masa lalu dan masa depan tanpa didorong keserakahan. Ketika Ardan membaca bagian terakhir, tubuhnya bergetar. Sabdo Palon mengatakan bahwa sabda itu harus dibawa oleh seseorang yang bukan hanya pewaris garis darah, tetapi yang telah diuji oleh ketakutan paling dalam dan memilih berdiri untuk kebenaran. Ardan menurunkan gulungan itu dengan tangan gemetar. Ia mengerti bahwa sabda itu tidak lagi sekadar naskah. Sabda itu kini menjadi bagian dari dirinya. Ketika cahaya dari gulungan mulai meredup, sosok tanpa wajah itu perlahan menghilang. Mbah Reksa menatap Ardan dengan mata berkaca-kaca. Ia berkata bahwa Ardan bukan hanya pembawa sabda, tetapi penerus yang telah dinantikan berabad-abad. Ardan menatap gulungan itu, lalu menatap Laras, Ki Gunting, dan Mbah Reksa. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan apapun yang terjadi selanjutnya, sabda itu harus dijaga. Karena kebenaran yang baru saja ia buka bukan hanya miliknya, tetapi milik seluruh Nusantara.